Ya, selamat siang semuanya para wuso. Selamat siang, Bante. Pujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bante. Ya, ya baik. Siang hari ini adalah sesi pelajaran pokok dasar agama Buddha, yaitu melanjutkan apa yang telah dibahas minggu lalu, yaitu masih berkenaan dengan 4 kebenaran Arya yang kita belum membahas lebih ke dalam apa itu 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani. Yang minggu lalu juga telah ditekankan bahwa 4 kebenaran Arya merupakan ajaran yang paling prinsipil, ajaran yang paling pokok yang ditemukan oleh Sang Buddha. Beliau berjuang selama, kalau dalam kehidupan sekarang, selama bertahun-tahun sampai harus menyiksa diri, itu adalah untuk mencari solusi agar seseorang bebas dari usia tua, sakit kematian, bebas dari duka. Dan 4 kebenaran Arya adalah yang ditemukan beliau sebagai ajaran, sebagai jalan yang bisa membawa kepada pembebasan. Oleh sebab itu, ini penting sekali, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Sang Buddha dalam salah satu pernyataannya mengatakan kepada para siswa beliau, Catunang bikawe satjanang ananu Buddha apadiveda ewamidang digamadhanang sangsaritang sandawitang mamanjewa tumhaganca. Itu yang disampaikan Sang Buddha dalam ya khutbah tertentu, yang artinya adalah, wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, Catunang Sacanang, yang ini tentu mengacu kepada 4 kebenaran Arya, maka saya dan kalian, ya waktu itu Sang Buddha menyampaikan saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana, yang artinya tentu adalah mengembara, berkelana di alam tumimba lahir. Nah, dari apa yang disampaikan Sang Buddha, pernyataan Sang Buddha ini menegaskan kepada kita semua bahwa untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, terbebas dari duka penderitaan, seseorang harus memahami, harus menembus 4 kebenaran Arya, dan tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang ajaran-ajaran yang Sang Buddha menyampaikan sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan, ya sesungguhnya itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran Arya. Ya, jadi semua ajaran Sang Buddha yang prinsipil itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran Arya. Nah, oleh sebab itu, ajaran ini yang menjadi, katakan, induk dari ajaran Buddha harus kita pahami. Ya, untuk apa? Untuk pembebasan. Baik memahami secara teori, yang pertama, dan tentunya adalah memahami secara praktikal. Nah, 4 kebenaran Arya tidak lain adalah kebenaran Arya tentang penderitaan, atau disebut sebagai dukkha Arya Satsang, kebenaran mulia tentang sebab munculnya penderitaan, atau disebut sebagai dukkha samudayang Arya Satsang, kemudian kebenaran Arya tentang padamnya penderitaan, atau dukkha nirodha Arya Satsang, dan yang keempat adalah kebenaran Arya tentang jalan yang membawa kepada lenyapnya atau padamnya penderitaan. Dukkha nirodha patipada Arya Satsang. Nah,
Ini adalah 4 kebenaran Arya yang harus kita pahami. Nah, mengapa 4 kebenaran ini disebut sebagai Arya atau mulia atau Arya? Nah, disebabkan karena 2 hal. Ini yang disampaikan oleh yaitu Bhante Acarya Buddhaghosha dalam Visuddhimagga. Setidaknya karena 2 hal. Yang pertama adalah karena 4 kebenaran ini adalah 4 kebenaran yang telah direalisasi, dipahami, ditembus oleh para Arya. Mereka yang mencapai kesucian, apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahanta, telah memahami dengan baik 4 kebenaran Arya ini. Maka disebut sebagai Arya. Tidak hanya sekedar sebuah kebenaran, tetapi adalah sebagai kebenaran yang memang mulia, yang memang yang Arya. Nah, kemudian juga yang kedua, disebabkan karena 4 kebenaran ini memang ketika dipraktikkan, dikembangkan, akan membawa kepada kemuliaan, membawa kepada pencapaian kesucian. Nah, kesucian itu sendiri adalah yaitu kemuliaan atau Arya. Nah, karena membawa mengantar seseorang untuk bisa menjadi mulia, untuk bisa mencapai kesucian, maka disebut kebenaran Arya atau kebenaran mulia. Nah, kalau hanya sekedar kebenaran sebenarnya ya banyak sesuatu hal yang dikatakan sebagai benar. Karena memang sesuai dengan fakta, itu memang ada, itu memang benar, itu memang dikatakan sebagai benar. Tetapi tidak semua kebenaran bisa dikatakan sebagai mulia. Nah, maka ada sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh yaitu Bhante Buddhaghosha berkenaan dengan yaitu 4 kebenaran mulia berkenaan dengan Dhamma. Mengapa Dhamma ini, ajaran Sang Buddha ini mulia, yaitu diumpamakan seperti ini. Kalau seseorang sebagai contoh membawa sesuatu, ya, berada di tangannya, dan mengatakan kepada yaitu orang lain, datanglah ke sini, di tangan saya ada permata. Tetapi sebenarnya tidak ada permata, tangannya kosong. Nah, di sini orang demikian tidak layak untuk mengundang orang lain untuk melihat apa yang sebenarnya tidak ada. Walaupun yang dipamerkan itu adalah, ini loh ada berlian di tangan saya, tetapi kalau sebenarnya hanyalah bohongan, hanya tipuan, dan tidak ada berlian, artinya itu tidak layak membawa seseorang untuk diundang untuk melihat. Karena itu tipuan, walaupun mengatakan ini berharga, ini mulia, ini adalah permata, tetapi sebenarnya di tangan tidak ada apa-apa, kosong. Nah, yang kedua adalah seseorang membawa sekantong plastik, kemudian di sana berisikan kotoran. Mengundang orang-orang untuk datang, ini lihatlah ke sini. Di plastik saya lihatlah ada kotoran, kotoran manusia misalnya. Ya memang yang dia bawa itu memang benar. Itu sesuai dengan fakta, itu benar, itu adalah kotoran. Tetapi karena itu tidak berharga, tidak mulia, maka juga tidak layak mengundang orang untuk datang melihat kotoran yang ada di kantong plastik. Jadi walaupun itu benar karena tidak mulia, maka tidak membawa seseorang untuk ya berharga untuk diundang. Kalaupun itu memamerkan, ini loh di tangan saya ada permata, tapi sebenarnya itu adalah kosong belaka, tipu muslihat, tidak ada permata, itu juga tidak layak mengundang orang untuk datang. Nah, tetapi Dhamma yang tidak lain adalah 4 kebenaran Arya ini, itu dikatakan sebagai mulia dan itu adalah benar, ya karena seperti seseorang
mengajak orang untuk datang untuk melihat tangan yang berisikan berbagai macam permata. Mengundang orang, lihatlah di tangan saya, di genggaman saya, ada banyak permata berharga. Nah, itu layak. Sudah memang benar, dan itu memang juga berharga. Nah, damai juga demikian. Damai ini tidak hanya sekedar benar, tetapi juga berharga, tetapi juga mulia. Maka disebut kebenaran mulia, kebenaran Arya. Kalaupun seseorang mengatakan yaitu mulia, tapi kalau sebenarnya kosong belaka, tipu muslihat, yaitu tidak sesuai. Maka 4 kebenaran Arya ini dikatakan demikian karena memang sudah benar dan juga memang berharga. Membawa seseorang kepada yaitu pencapaian kesucian, terbebasnya dari tumbal lahir. Nah, ini yang harus kita juga ya menjadikan ini sebagai motivasi kita bahwa 4 kebenaran Arya ini memang sesuatu yang benar adanya dan juga berharga. Dan juga pernah juga disampaikan oleh Sang Buddha ketika ditanya oleh yaitu para pertapa lain, apakah kebenaran itu satu atau ada yang dua? Ada yang kedua. Kalau yang kedua mungkin ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang seterusnya. Sang Buddha mengatakan kebenaran itu hanya satu dan tidak ada kebenaran yang kedua. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran hanya satu, itu tidak lain adalah kebenaran 4 kebenaran Arya sebagai satu kesatuan. Walaupun dikatakan sebagai 4, tetapi ini juga sebagai satu kesatuan. Dan itu tidak ada kebenaran yang kedua. Jadi kalau berbicara tentang kebenaran yang sesungguhnya, ya ini mengacu kepada yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan, ya tidak lain adalah ya ini 4 kebenaran Arya, satu-satunya. Tidak ada yang kedua. Maka ketika mengatakan yang tadi saya sampaikan juga, ada berbagai macam ajaran Sang Buddha, ya, apakah itu Padicca Samuppada, Tilakkhana, tentang meditasi dan sebagainya, itu tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran Arya. Karena kebenaran itu dalam konteks yaitu kebenaran yang sejati ini adalah satu, yaitu kebenaran Arya atau 4 kebenaran Arya. Nah, ini juga dijadikan sebagai satu kesatuan karena apa? Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha juga dalam khutbahnya, dalam yaitu Tipitaka, ya, Samyutta Nikaya, bahwasanya orang yang memahami kebenaran Arya tentang penderitaan, dia pun sebenarnya juga memahami kebenaran Arya tentang penyebab munculnya penderitaan, padamnya penderitaan, dan juga kebenaran Arya tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Nah, demikian pula orang yang memahami penyebab kemunculan penderitaan juga memahami kebenaran Arya yang pertama, yang ketiga, dan juga yang keempat. Dan orang yang memahami kebenaran Arya yang ketiga, yaitu lenyapnya, padamnya penderitaan, dia pun juga memahami kebenaran Arya tentang yang pertama, kedua, dan juga keempat. Dan yang keempat juga sama. Kalau seseorang betul-betul memahami, merealisasi, mengembangkan, ya betul-betul berkembang di dalam jalan mulia prinsip 8, atau jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, maka yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu kebenaran Arya tentang penderitaan, penyebab kemunculan penderitaan, dan juga lenyapnya penderitaan, padamnya penderitaan juga akan dipahami. Maka 4-4-nya ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu, ini pun juga menjadi satu landasan mengapa kebenaran itu hanya satu dan tidak ada kebenaran yang kedua. Nah, ini juga menjadi satu hal yang patut perlu kita pahami, ketahui bahwasanya ini yang memang harus kita pahami. Kebenaran inilah yang harus kita pahami yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan.
Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama, kebenaran Arya tentang penderitaan, yaitu duka. Ya, kenapa disebut sebagai duka? Kenapa disebut sebagai penderitaan? Ya, kalau di dalam Visuddhimagga, kata duka itu ya diambil dari dua suku kata, yaitu du, kemudian kang. Nah, du sendiri sebenarnya dalam bahasa Pali dan juga disampaikan di Visuddhimagga, ini diartikan sebagai buruk. Du itu buruk. Maka ada istilah misalnya dusila. Nah, lawan dari susila. Dusila, jadi dari kata du dan sila. Jadi orang yang punya kemoralan yang buruk, kemoralan yang jelek, maka disebut dusila. Jadi ada kata dusila. Ada juga istilah duputa. Puta itu putra. Nah, du itu buruk, jelek. Maka putra atau anak laki-laki yang jelek, yang buruk. Nah, kata duka ini berangkat dari bukan awalan, tetapi adalah suku kata du yang artinya adalah buruk. Nah, mengapa du di sini atau duka di sini dikatakan sebagai buruk? Ya karena memang di alam tumimba lahir ini kita mengalami berbagai macam penderitaan. Kita mengalami berbagai macam bahaya. Ada banyak bahaya yang harus kita alami di alam tumibal lahir ini. Maka kenapa itu dikatakan sebagai duka? Nah, sementara yang kedua, yang suku kata kedua, itu adalah kang. Kang itu artinya empty atau kosong. Nah, dikatakan sebagai penderitaan karena kosong dari sesuatu yang sifatnya kekal. Kosong dari kesenangan atau kebahagiaan. Kosong dari sesuatu yang bisa dipertahankan. Nah, karena kosong dari kekekalan, kosong dari kebahagiaan, dan juga kosong dari inti, ya, kosong dari self, maka itu disebut sebagai penderitaan. Maka tukang dari kata du dan juga kang. Du karena adalah di sini, di alam tumimba lahir ini, selama kita masih berada di sangsara ini, kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Makanya di dalam definisi yang umum berkenaan dengan apa itu penderitaan yang juga disampaikan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, nah di sana definisinya adalah bahwa kita harus mengalami yaitu kelahiran, jati piduka. Kelahiran adalah penderitaan. Jara piduka, usia tua adalah penderitaan. Maranam piduka, kematian adalah penderitaan. Soka paridewa duka domanas upayasa. Soka kesedihan juga penderitaan. Paridewa yaitu ratap tangis juga penderitaan. Duka yang adalah sakit fisik itu adalah penderitaan. Domanasa stres itu juga penderitaan. Upayasa keputusasaan, kekecewaan juga penderitaan. Dan juga berasosiasi dengan situasi, kondisi seseorang yang tidak disukai, tidak sepaham dengan kita, itu juga penderitaan. Berkumpul dengan orang-orang, situasi, kondisi yang tidak kita sukai, itu juga penderitaan. Dan pada akhirnya, yaitu tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Nah, banyak bahaya yang harus kita hadapi. Nah, jadi, karena pertama kelahiran, nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa mengapa kelahiran ini juga dikatakan sebagai penderitaan. Ya karena dari kelahiran ini menjadi pondasi bagi seseorang untuk mengalami banyak sekali penderitaan.
Kalau seseorang tidak lahir, maka tidak ada penderitaan. Karena seseorang lahir, maka banyak sekali penderitaan yang harus dihadapi. Jangankan kelahiran di alam, yaitu yang menderita, bahkan di alam manusia, alam bahagia saja, itu juga seseorang harus mengalami banyak penderitaan. Nah, belum lagi, Visuddhimagga menjelaskan dengan ya banyak penjelasan mengapa kelahiran itu adalah penderitaan. Itu dimulai dari ketika anak itu masih misalnya manusia, masih dalam kandungan. Ya, ketika dalam kandungan, ya seorang manusia ini apakah di sana itu bertempat tinggal di tempat yang bersih, yang suci? Oh tidak, tapi bertempat tinggal di tempat yang sebenarnya kotor sekali, yang bercampur aduk dengan darah, dengan cairan manusia, dan terkadang kalau kemudian ya misalnya orang tuanya ternyata memakan makanan yang tidak sesuai, terlalu pedas, apalagi minum-minuman keras, itu juga melukai yang ada dalam kandungan. Nah, belum lagi misalnya orang tuanya jatuh atau ibunya jatuh atau terpukul dan sebagainya, itu penderitaan. Belum lagi sebagai bayi dalam kandungan, ia tidak bisa sesuka hatinya untuk bergerak, itu juga penderitaan. Dan pada waktu dia kemudian dilahirkan, itu diibaratkan seperti ya pokoknya benda yang besar itu harus keluar dari lubang jarum. Wah, itu sulit sekali. Seperti ditekan begitu. Itu juga adalah penderitaan. Nah, kelahiran adalah penderitaan. Belum lagi setelah seseorang lahir, nah kemudian disitulah nanti aku harus berhadapan dengan berbagai macam penderitaan lainnya. Ya kan kita sekarang mengalami berbagai macam duka penderitaan ya karena kita dilahirkan. Kita dilahirkan. Bahkan pada akhirnya kita mengalami sakit, mengalami ketuaan, kemudian mati lagi. Sebelum mati kita harus mengalami kesedihan, ratap tangis, dan sebagainya. Itu semua diawali dari jati. Diawali dari karena ada kelahiran. Nah, itulah kenapa kelahiran itu disebut sebagai penderitaan. Belum lagi adalah kita dalam yaitu kehidupan di alam tumimba lahir, selama kita masih di alam sangsara, ya kita harus berhadapan dengan kondisi-kondisi lain yang datang dari luar, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang Sang Buddha menyampaikan bahwa kita, selama kita di alam tumimba lahir, kita harus menghadapi 8 kondisi dunia. Itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak selamanya mendapatkan yang untung-untung saja, tetapi kerugian juga datang pada kita. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan seseorang yang ia miliki, tidak selamanya mendapatkan untung, tapi kerugian juga datang. Kemudian tidak selamanya orang-orang yang datang kepada kita itu pasti mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang sesuai dengan waktunya, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang lembut, bukan dari kebencian, tetapi kata-kata yang kasar, kata-kata yang diucapkan tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang muncul dari kebencian, fitnah, sindiran, dan sebagainya, juga pasti harus kita dengar. Cepat atau lambat. Itu juga adalah bahaya. Kenapa kita masih di dalam alam tumimba lahir. Dan karena bahaya inilah maka itulah dikatakan sebagai duka. Maka di dalam salah satu yaitu khutbah, yaitu di Awiso Pamasuta. Nah, Asiwiso ya, Siwiso Pamasuta. Mungkin Awusu sudah pernah mendengar. Ya, Asiwiso Pamasuta. Jadi perumpamaan tentang ular berbisa. Kalau tidak salah kemarin sudah disebutkan ya oleh salah satu Awusu kita. Ya, jadi kita itu hidup di alam tumimba lahir itu harus menghadapi banyak bahaya. Jadi diumpamakan seperti ada seseorang yang
dia ini mempunyai binatang piaraan, yaitu 4 ekor ular berbisa. Jadi bukan anjing, bukan kucing, bukan ikan yang tidak berbahaya, tetapi 4 ekor ular berbisa. Nah, sebagai binatang piaraan yang disayangi ya tiap hari dirawat, dimandikan, dikasih makan, kalau sakit juga dikasih obat, pokoknya disayang. Tetapi yang namanya 4 atau namanya ular berbisa ya walaupun sudah disayang, ketika dia marah, nggak peduli, walaupun dia yang merawat, nah dia akan, dengan kemarahannya bisa mematuknya. Nah kemudian, suatu kesempatan 4 ekor ular berbisa ini atau salah satunya marah. Nah, berusaha untuk mematuk si pemiliknya. Nah, pemiliknya ini lari karena ya pasti kalau dipatuk mati. Pasti mati apalagi kalau ularnya ular yang memang sangat berbisa ya. Ya di sini di PDA di Batu sini ya, ternyata beberapa hari yang lalu ada ular yang hitam putih itu ular weling, ular belang kalau kita bilang itu. Nah, gigit ada anjingnya mati. Kemudian ditangkap ularnya kemudian dibuang di belakang. Ya, itu berbahaya sekali. Dia harus lari. Nah, begitu lari kemudian ada seseorang mendatang, kamu itu dikejar loh dengan 5 pembunuh itu. Hati-hati." Ya, dia mengejar kamu, kalau kamu sampai kena, kamu nanti akan dibunuh gitu. Begitu mendengar begitu, sudah takut dengan 4 ekor ular berbisa, ditambah lagi ada 5 pembunuh yang sedang mengejar dia. Nah, lari lagi. Nah, begitu lari kemudian ada orang mendatangi, "Oh, kamu itu di belakang kamu itu ada satu, yaitu seorang yang dengan pedang terhunus siap untuk memenggal kamu. Kalau kamu tidak lari, kamu kena nanti, nah, kamu mati, kamu terbunuh." Sudah begitu lari lagi. Begitu lari lagi kemudian menemukan satu kampung yang kosong. Ya, dikiranya tempat yang aman gitu. Tapi begitu sudah santai-santai di sana, ada orang datang memberitahukan, itu tempat yang berbahaya. Ini kampung ini yang kosong ini sebenarnya adalah tempat sarang penyamun, sarang perampok. Yang mereka itu kalau habis merampok dari kampung akan kembali. Nah, kalau kamu masih di sini, bahaya, kamu bisa dibunuh. Oh, lari lagi, kemudian bertemulah dia dengan satu sungai besar yang dia ini melihat bahwa di seberang sini di mana dia berada itu banyak sekali bahaya. Nah, sementara di seberang sana itu, di pantai seberang sana itu tempat yang aman. Nah, tidak ada cara lain. Dia harus menyeberang ke sana. Tetapi dia tidak melihat ada rakit di sana ataupun tukang perahu di sana, tidak ada. Nah, karena itu dia mau tidak mau harus membuat rakit sendiri. Kemudian mengumpulkan dahan, ya, cabang-cabang, rumput-rumput diikat jadi satu, kemudian dijadikan sebagai rakit untuk menyeberang dengan usahanya sendiri. Nah, sampailah dia di tempat yang aman. Nah, seperti ini diumpamakan oleh Sang Buddha, bahwasanya 4 ekor ular berbisa itu yang siap membunuh kita walaupun sudah dirawat, tidak lain adalah jasmani kita. Ya, jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur. 4 unsur ini seperti 4 ekor ular berbisa. Jadi jasmani kita ini yang sudah kita rawat, tiap hari kita mandikan, dibersihkan, kita dibuat istirahat, dikasih makan, kalau sakit dikasih obat. Ya, suatu saat ketika salah satunya marah atau keempatnya marah, itu bisa menimbulkan sakit, bahkan kematian. Ya, bagaimana tidak? Kalau misalnya yang marah adalah unsur tanahnya yang padat-padat ini, naik pohon kelapa jatuh, kemudian badannya remuk, ya itu kan menimbulkan sakit, juga kematian. Ya, ini yang kita rawat ini, ya ketabrak mobil, jatuh, ya itu bisa menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Unsur airnya marah, ya. Jadi darah kita terkontaminasi dengan gula berlebihan, diabetes, terkontaminasi dengan minyak berlebihan, minyak yang tidak baik ya, menjadi kolesterol.
Ya kalau itu marah begitu kan bisa membawa kepada sakit dan bahkan kematian. Belum lagi adalah unsur panas, temperatur kita. Sekarang kita bisa fine-fine saja kan karena memang temperatur kita stabil. Coba kalau terlalu dingin atau terlalu panas temperatur jasmani kita, ya menimbulkan sakit, kematian. Belum lagi adalah unsur angin, yaitu yang membuat badan kita bisa bergerak, tidak kaku, termasuk yang membuat kita bisa bernafas. Itu ya karena itu masih stabil. Coba kalau kemudian kita tidak bernafas 1 jam saja, ya hidung kita tutup, ya, kemudian semuanya kita tutup 1 jam saja, sakit dan kematian terjadi. Itulah jasmani kita itu begitu rapuh, ya pasti mengalami sakit. Nah, jasmani kita itu seringkali disebut sebagai yaitu sarang penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ya adanya itu penyakit, bisa menimbulkan sakit. Tubuh kita itu diibaratkan seperti itu tumpukan luka yang kapan saja bisa memberikan luka. Nah, itulah betapa tubuh kita itu memang memberikan bahaya. Bahaya usia tua, bahaya sakit, dan pada akhirnya cepat atau lambat pasti mengalami kematian. Ya, kalau 4 unsur ini, 4 ekor ular berbisa ini marah, ya tubuh kita akan mengalami kematian. Nah, jadi itulah 4 ekor ular berbisa. Nah, sudah berusaha untuk terbebas dari kemelekatan terhadap 4 unsur, masih ada, yaitu 5 pembunuh yang sebenarnya sedang mengejar. Nah, ternyata 5 pembunuh ini tidak lain adalah pancakanda, 5 gugusan. 5 gugusan ini yang kita sering menganggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Kita tergantung pada 5 gugusan ini. Ternyata ini adalah pembunuh. Ya itulah kenapa pada akhirnya di dalam definisi dari duka penderitaan, kan sangkitena pancu padana kanda, duka. Secara singkat, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan itu adalah duka penderitaan. Mengapa dikatakan bahwasanya singkatnya? Ya, Sang Buddha padanya mengatakan singkatnya. Karena apa? Duka ini kalau kita jabarkan yaitu panjang kali lebar. Jadi tidak hanya sekedar yaitu usia tua, sakit, kematian, ratap tangis, kesedihan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, tidak. Untuk bisa supaya mempermudah, Sang Buddha mengatakan singkatnya 5 gugusan objek dari kemelekatan adalah penderitaan. Karena apa? Karena yang mengalami kelahiran itu apa? Ya pancakanda, 5 gugusan. Yang mengalami usia tua, sakit, kematian ya apa? Yaitu pancakanda juga. Yang ada ratap tangis, kesedihan, ada duka fisik, ada stres, ada keputusasaan, kekecewaan, itu apa? Ya pancakanda, 5 gugusan. Ada kehilangan, ada perpisahan, ada pertemuan dengan hal-hal situasi yang tidak menyenangkan, itu apa? Itu lagi-lagi adalah pancakanda, 5 gugusan. Ketika ada harapan, kemudian harapannya tidak tercapai, itu apa? Ya lagi-lagi itu adalah 5 gugusan. Maka singkatnya, 5 gugusan sebagai objek kemelekatan adalah penderitaan. Mengapa 5 gugusan ini adalah objek penderitaan? Menjadi sasaran dari penderitaan. Nah, itu diibaratkan seperti minyak. Ya, katakan sasaran dari api adalah minyak. Ada minyak, itu ada juga api. Api menyasar kepada minyak. Maka penderitaan itu menyasar kepada pancakanda, melekat pada pancakanda. Atau seperti misalnya ada panah kemudian menyasar kepada yaitu objek yang dipanah. Atau misalnya ada air laut kemudian ada
asin. Jadi asin itu menyasar kepada air laut. Demikian oleh Bhante Buddha Kusa diberikan perumpamaan. Jadi pancakanta ini adalah objek kemelekatan karena menjadi sasaran, menjadi yang dilekati oleh berbagai macam penderitaan. Nah itu 5 gugusan ini. Jadi kalau kita berbicara penderitaan sebenarnya bukan karena semata-mata karena orang lain, karena objek lain, karena sesuatu yang berada di luar diri kita, lebih kepada kita. Kadang seseorang karena tidak paham, ketika mendapatkan penderitaan selalu mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Ya, dia yang menghancurkanku, dia menghinaku, dia yang merugikan diriku. Nah, selalu mencari yang lain. Padahal sebenarnya yang menjadi pembunuh, yang menjadi penderitaan ya 5 gugusan ini. Nah, maka disebut panco padana ganda. 5 gugusan yang tidak lain adalah rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. 5 gugusan ini adalah objek kemelekatan dari penderitaan, menjadi sasaran penderitaan. Segala bentuk penderitaan itu tidak lain adalah 5 gugusan itu sendiri. Maka itu disebut sebagai yaitu pembunuh. Nah, 5 gugusan ini adalah pembunuh. Karena yang membawa orang untuk menderita itu ya 5 gugusan ini. 5 gugusan dari masing-masing, bukan yang lainnya. Nah sehingga harus apa? Harus lepas dari 5 gugusan, harus lari dari 5 gugusan, atau dengan kata lain, harus tidak melekati 5 gugusan, harus meletakkan 5 gugusan. Nah, di sini dalam perumpamaan di sini adalah lari dari pembunuh ini, lari dari 5 gugusan. Nah, begitu dia lari dari 5 gugusan yang adalah pembunuh, masih ada satu yang sebenarnya itu dekat sekali dengan kita. Yang tidak lain adalah nandi raga. Nandi adalah kesenangan, raga adalah keserakahan. Jadi karena ada kesenangan dan keserakahan ya terhadap apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan, berkenaan dengan apapun pengalaman yang kita alami, itulah yang juga menjadi penyebab penderitaan, yang menyebabkan kita terus mengalami duka, mengalami penderitaan. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ketika berbicara tentang kemelekatan, itu di situ pasti ada nandi raga. Ketika ada nandi raga, maka ada kemelekatan. Ketika ada kesenangan dan juga nafsu ragawi atau keserakahan, maka di situ akan ada kemelekatan. Nah, sehingga ketika ada pancakanda yang menjadi objek kemelekatan, ya sebenarnya ini kelanjutan dari bahwa di situ ada nandi raga. Ada kesenangan, ada keserakahan yang sebenarnya itu setiap saat dengan pedang terhunus, kalau kita tidak punya perhatian, itu akan membunuh kita, kesenangan dan keserakahan tersebut. Maka harus apa? Harus lari. Lari dengan kata lain ya sebenarnya harus ya bagaimana tidak memunculkan dalam batin kesenangan dan juga keserakahan, nandi raga. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tapi begitu lari, ternyata sampai ke perkampungan yang kosong, yang dikiranya aman, tetapi sebenarnya tidak aman. Sebenarnya itu adalah kampung yang menjadi sarang dari para penyamun, para perampok ya. Jadi sarang dari para perampok. Nah, kalau perampoknya datang, bahaya sekali. Itu bisa membawa kepada ya bahaya, membawa kepada kerugian bagi kita. Nah, kampung yang kosong ini tidak lain adalah 6 landasan indera. 6 landasan indera ini adalah kampung yang kosong. Ya sepertinya hanya sekedar landasan indera itu memang aman, itu tidak bahaya. Tetapi ingat, ketika perampoknya datang, bahaya muncul. Perampoknya siapa? Adalah objek-objek dari masing-masing 6 landasan indera. Hanya sekedar mata kita itu hanya daging semata sebenarnya. Ya sebenarnya sudah bahaya juga. Tetapi kemudian akan bahaya lagi kalau kemudian ada objek yang kemudian dikenali oleh mata. Karena begitu ada objek yang dikenali oleh mata, biasanya apa? Biasanya muncul
Kalau tidak keserakahan, kemudian kebencian, ya kan? Jadi objek rupa ini adalah perampok, perampok yang datang bersemayam di yaitu kampung tersebut. Nah, ketika perampoknya ini datang membawa berbagai macam bencana. Bencananya apa? Berbagai macam kotoran batin. Ketika mata melihat objek, objeknya tidak menyenangkan, ada pikiran yang tidak senang, kebencian, ketidaksukaan, iri hati, cemburu. Begitu objeknya itu menyenangkan, muncullah keserakahan, muncullah keinginan mendapatkan, keinginan untuk melekati, menggenggam. Nah, itu adalah kotoran batin. Demikian pula telinga sama. Hanya sekedar telinga yang memang tidak sepertinya itu ya empty village, seperti village atau kampung yang kosong. Tapi begitu ada perampok yang datang adalah suara yang datang kan memunculkan berbagai macam kotoran batin. Jangankan dalam kondisi seseorang yang tidak bermeditasi, bahkan pada saat bermeditasi kadang-kadang kotoran batin bisa muncul ketika mendengarkan suara. Lagi enak tidaknya meditasi, kemudian ada suara keras di luar. Wah, marah muncul. Lagi tenang-tenangnya, merasa sudah fokus dengan objek nafas, tiba-tiba temannya datang. Banting asana misalnya, suaranya keras, atau jalannya gedebak-gedebuk, marah muncul juga. Karena apa? Sebenarnya yang menjadi problem itu bukan telinganya. Ya, tetapi karena ya cara merespon ini, karena tidak bisa lari dari perampok ini. Dari suara ini. Nah, itulah kenapa suara ini bisa menjadi bahaya, menjadi perampok. Demikian pula bebauan juga sama. Hanya sekedar hidung, ya itu hanya hidung. Tapi begitu ada bau, perampoknya datang, kadang menyenangkan, tidak menyenangkan, keserakahan, kebencian bisa muncul. Kemudian lidah juga sama. Sekedar lidah, ya itu hanya lidah. Tetapi kemudian ada mengecap atau merasakan rasa makanan. Nah, dengan berbagai macam rasa, ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, sesuai dengan yaitu apa yang diinginkan atau tidak, itu bisa membawa kepada kotoran batin. Apalagi jasmani ini sentuhan, juga sama. Ya, jadi 6 indera ini adalah perkampungan yang kosong. Tapi begitu para perampoknya datang, ini yang bisa membawa kepada bahaya. Nah, kalau kita perhatikan, sesungguhnya seluruh hal yang kita anggap sebagai yang menyenangkan, yang katakan yang kita jadikan sebagai sandaran, itu adalah duka. Itu adalah penderitaan jasmani kita, keseluruhan pancakanda kita. Di situ ada, di dalamnya ada berbagai macam kotoran batin, ada nandiraga, kemudian 6 indera kita. Itu semua adalah bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Nah, itulah kenapa kemudian seseorang lari dari situ, mencari jalan keluar, melihat ada sungai yang harus dia seberangi. Dan dia melihat di sini tempat yang begitu banyak bahaya, di seberang sana tempat yang aman. Nah, yang banyak bahaya inilah yang disebut sebagai yaitu duka, sebagai penderitaan. Karena apa? Du artinya buruk, banyak bahaya, maka dikatakan sebagai duka, penderitaan. Nah, belum lagi ketika seseorang terlahir di alam-alam yang lebih menderita. Itu juga, ini juga menjadi hal yang baik juga untuk kita ingat, untuk memunculkan sang wega, ketergugahan batin, bahwasanya kita ini diibaratkan seperti seseorang yang melempar kayu, dilempar ke udara, kemudian jatuh. Kadang yang jatuh duluan adalah pangkalnya, tapi kadang-kadang yang jatuh duluan adalah pucuknya. Dan akan terus demikian. Nah, dilempar yang kedua kali, ketiga kalinya bisa berbeda-beda. Mana yang jatuh terlebih dahulu. Nah, kehidupan kita juga sama. Kadang terlahir di alam yang menyenangkan. Kadang pula terlahir di alam yang tidak menyenangkan, bahkan alam neraka. Dan akan terus demikian.
sebelum kita bisa terbebaskan, setidaknya adalah bisa terbebas dari 3 belenggu, nah kita itu ya boleh dikatakan ya 4 kelahiran yang rendah, penderitaan itu masih terbuka bagi kita. Dan padahal kelahiran di alam menderita itu, apalagi alam neraka itu sangat, ya apa yang disampaikan Sang Buddha itu sangat mengerikan penderitaannya. Jadi diumpamakan seperti ini, kalau misalnya ada seseorang yang dia adalah berbuat kejahatan menjadi seorang kriminal, ditangkap kemudian dibawa kepada seorang raja. Nah, kemudian diminta oleh para pengawalnya, apa yang mesti kita lakukan dengan kriminal ini? Hukumannya apa? Sang raja mengatakan, itu aja. Di pagi hari ditombak itu badannya dengan 100 tombak. Wah, kemudian ditombak, ditusuk dengan 100 tombak. Nah, kemudian ternyata dia tidak mati. Nah, di siang hari, para pengawalnya menyampaikan kepada sang raja, ternyata kriminalnya tidak mati. Apa yang mesti dilakukan? Ya udah tombak lagi 100 tombak di siang hari. Tapi tidak mati juga. Akhirnya di sore hari juga ditombak lagi 100 tombak. Bayangkan 300 tombak. Nah, dia tusuk dengan 300 tombak. Kemudian Sang Buddha mengatakan, mana yang apakah kriminal tersebut yang mendapatkan tusukan 300 tombak akan mengalami sakit yang sakit yang begitu luar biasa. Ya para bante, para biku mengatakan, wah jangankan 300 tombak, 1 tombak saja sudah kesakitan, apalagi 300 tombak. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, mengambil kerikil, nah, kemudian bertanya, mana yang lebih besar, kerikil yang ada di tangan beliau atau Gunung Himalaya? Wah ya, Gunung Himalaya jauh dan sangat jauh lebih besar dari kerikil yang ada di tangan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa penderitaan di alam neraka itu seperti besarnya Gunung Himalaya. Penderitaan yang dialami oleh orang tadi yang ditusuk dengan 300 tombak itu seperti kerikil itu. Padahal sudah sakit sekali, tapi hanya sebesar kerikil. Sedangkan alam-alam yang menderita seperti neraka itu seperti yaitu Gunung Himalaya penderitaannya. Nah, itu kalau kita merenungkan demikian, ya memang sebenarnya yang disebut sebagai alam sangsara itu betul-betul duka, betul-betul ada penderitaan. Nah, ada satu contoh lagi. Jadi pada bukan zaman Sang Buddha, itu terjadi di Sri Lanka, tapi tercatat di dalam kitab ulasan. Jadi ada seorang pemburu, nah dia itu tiap hari pekerjaannya sebagai pemburu. Nah, tetapi suatu saat ketika dia berburu, nah dia mempersiapkan yaitu garam dengan pikiran nanti kalau sudah berburu mendapatkan buruannya nanti bisa memotong beberapa daging bisa dibakar campur dengan garam dimakan. Nah, dia melakukan itu suatu hari. Nah, ketika sudah makan daging buruannya sudah dibakar kemudian dicampur dengan garam, wah dia merasa haus sekali. Nah, dia kemudian pergi ke salah satu wihara. Di belakang wihara itu banyak gentong-gentong air yang biasanya digunakan oleh para biku yang tinggal di situ untuk minum. Tapi begitu membuka gentong-gentong, dia tidak melihat air sedikit pun. Sampai dia marah-marah. Ini kenapa kok para biku tidak punya air? Mungkin para bikunya malas dan sebagainya. Nah, kemudian kepala wihara di situ mendengar, ini kok ada orang yang misuh-misuh, ada orang yang ngerundel gitu kan. Hanya datang ke belakang. Dan Bante itu, kepala wihara tersebut melihat bahwa sebenarnya gentongnya itu penuh dengan air.
Tapi kenapa ini orang ini melihatnya tidak ada air? Nah, kemudian karena kasih sayangnya, biku tersebut kemudian menuangkan air lewat gentong tersebut ke tangan si pemburu tadi. Tapi sebuahnya apapun dia minum, dia tidak pernah bisa melepaskan dahaganya. Terus merasa haus. Tidak bisa hausnya itu hilang. Nah, Bantenya berpikir, wah ini karena kejahatannya dia sudah menjadi peta sebenarnya. Walaupun dia manusia, tetapi dia sudah seperti manusia peta. Dan kalau dia mati, pasti terakhir sebagai peta. Wah, mendengar begitu, kemudian orang tersebut ketakutan, muncul sang Wega. Pulang, meletakkan semua senjatanya, mengambil perangkap-perangkap yang sudah dipasang, dibuang, datang lagi ke wihara, dia menjadi seorang biku. Padahal sudah hampir dia itu kalau mati terakhir sebagai peta. Menjadi seorang biku, dia praktek dengan tekun, ya sampai dikatakan kalau dia meditasi, supaya ngantuknya itu bisa hilang, itu dengan cara duduk, dengan direndam kakinya direndam air, kepalanya dikasih tumpukan jerami yang dikasih air supaya tidak ngantuk. Sampai demikian. Ya, saking terlalu sang wiganya besar sampai dia melakukan demikian. Nah, suatu kali ia bertanya kepada gurunya, yaitu kepala wihara tersebut, yang dikatakan telah mencapai kesucian arahanta. Bertanya, apakah bagaimana untuk bisa mengetahui penderitaan di alam neraka? Apakah bisa memberikan perumpamaan atau bisa mendatangi alam neraka? Kemudian Bante tersebut yang sudah arahanta itu kemudian meminta seorang samanera. Nah, yang Bante ini sudah jadi biku sebenarnya. Minta samanera lain untuk menumpuk tumpukan kayu dari kayu basah, ditumpuk di atas batu. Nah, kemudian dengan kesaktiannya ini, Bante ini mengambil, yaitu kepala wira ini yang jadi Bante ini, ya mengambil satu jentikan api dari alam neraka. Kemudian dilempar ke tumpukan kayu basah tersebut, begitu nempel ke tumpukan kayu basah, kayunya itu langsung lenyap, terbakar bahkan tidak menyisakan abu. Jadi langsung lenyap. Nah, itu untuk memberitahukan kepada Bante ini yang tadinya adalah seorang pemburu, begitulah kekuatan, kedahsyatan api neraka yang walaupun sedikit saja itu bisa menghancurkan, bahkan bisa melenyapkan tumpukan kayu basah. Jadi tidak bisa dibayangkan betapa panasnya alam neraka, betapa penderitaan yang muncul ketika terlahir di alam neraka. Nggak usah jauh-jauh ke alam neraka. Kalau kita melihat alam binatang, yang kita bisa melihat, itu kan kita bisa melihat betapa mereka itu menderita sekali. Mungkin kalau suatu saat pernah melihat ada cacing, kemudian dikerumuti oleh yaitu semut, ribuan, ratusan ribu semut, wah itu betapa sakitnya masih hidup, tapi badannya sudah dimakan oleh semut-semut. Saya sendiri pernah melihat ada cacing itu besar, satu jempol kaki cacing itu panjang kayak ular begitu. Saya pikir ular itu ternyata itu cacing. Mungkin karena di hutan jadi cacingnya bisa tumbuh besar. Tapi itu dikerumuti oleh semut. Semut yang bisa ada bisanya itu, bisa ngantuk itu Pak, ada jentiknya itu di bokongnya itu. Itu dikerubuti semut sampai habis. Wah, betapa menderitanya. Nah, melihat itu, bagaimana tidak bisa tidak dikatakan sebagai ternyata memang benar bahwa hidup ini ya pada dasarnya ada duka. Kenapa? Banyak bahaya yang dialami oleh siapapun yang masih di alam tumimbal lahir. Dan penderitaan yang dikatakan sebagai buruk ini, itu tidak hanya mengacu kepada yang memang secara intrinsik adalah memang menderita. Yang secara intrinsik menderita kan ya semua orang bisa memahami, semua orang yang seperti tadi disampaikan, yang menjadi tua, menjadi sakit, kehilangan, ada putus asa, kekecewaan, ratap tangis, kesedihan.
Itu memang secara intrinsik adalah duka penderitaan. Tetapi bahkan yang menyenangkan sekalipun, itu juga harus dilihat sebagai bagian dari duka penderitaan. Buruk. Kenapa buruk? Kenapa tidak bisa dipertahankan? Pasti berubah. Dan karena itu berubah, maka itu adalah penderitaan. Maka jangankan kebahagiaan yang biasa, yang disebut sebagai kama suka, kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera, yang itu memang ya mudah sekali lenyap, dan ketika itu lenyap, penderitaan pasti muncul. Bahkan Sang Buddha mengingatkan kepada kita, seandainya pun seseorang dalam praktik dhamma mencapai pencapaian jhana, itu pun juga harus dilihat sebagai duka, dilihat sebagai penderitaan. Maka ketika beliau, Sang Buddha, berbicara tentang jhana pun, beliau menyampaikan jhana itu harus dilihat sebagai yaitu aniccato, dukkhato, anattato, sunyato, salato, abadato, parato. Jhana pun harus dilihat sebagai aniccato, sebagai anicca tidak kekal. Jhana harus dilihat sebagai dukkha, sebagai penderitaan. Jhana harus dilihat sebagai anattato, yaitu tanpa ada self di dalamnya. Dan jhana harus dilihat sebagai sunyato, yaitu kosong. Bahkan jhana harus dilihat sebagai salato, seperti pisau yang menancap. Artinya apa? Sebenarnya bagian dari menyakitkan juga. Dan jhana juga harus dilihat sebagai abadato, penyakit abada. Dan jhana harus dilihat sebagai para itu adalah yang lain, stranger, atau ada yang menerjemahkan alien. Jadi asing, jadi bukan sebagai milik sebenarnya. Artinya di sini, jhana yang itu adalah sifatnya berkondisi, itu memang membahagiakan, disebut sebagai nekama suka, kebahagiaan karena meninggalkan kesenangan indera, itu pun juga pada akhirnya harus dilihat sebagai bagian dari duka penderitaan. Yang walaupun tentu ini baik, sangat baik untuk dikembangkan, untuk dicapai. Tetapi kan pada akhirnya ini pun juga bagian dari duka yang harus ditinggalkan. Makanya di dalam Alagaddupama Sutta, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, ya ketika seseorang menyeberang sebuah sungai, ya dia memang harus membuat rakit. Rakitnya harus dibuat. Rakit itu adalah dhamma. Tapi kemudian setelah sampai di pantai yang aman, rakitnya pun juga harus ditinggalkan. Nah, pencapaian jhana harus dicapai. Tetapi itu pun juga harus kemudian tidak dilekati, ditinggalkan, dilihat itu sebagai anicca, dukkha, anatta. Karena kalau itu masih digenggam, itu juga menjadi satu belenggu yang mengikat kita. Maka itu harus juga dilenyapkan, atau katakan ditinggalkan dalam konteks tidak dilekati. Maka Sang Buddha menyampaikan, kulu pamang bikawe desitang ajanantehi, kulu pamang bikawe dhammang desitang ajanantehi, dhamma pivo pahataba bagewa adama. Jadi ketika seseorang mengetahui bahwa dhamma yang diajarkan oleh Sang Bagawa diumpamakan seperti rakit, maka Anda harus meninggalkan dhamma, apalagi yang adhamma, apalagi yang bukan dhamma, itu ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi yang buruk-buruk ditinggalkan untuk mengembangkan yang baik-baik, tetapi pada akhirnya yang baik-baik sekalipun juga tidak kemudian dilekati. Ya. Jadi di sini bahkan jhana pun juga dilihat sebagai yaitu bagian dari duka penderitaan, dukkhato. Kenapa? Sifatnya tidak kekal. Nah, ini yang disebut sebagai viparinama dukkha. Dukkha penderitaan yang muncul karena apa? Karena viparinama, karena perubahan. Jadi apapun yang berubah, termasuk yang menyenangkan yang berubah, itu adalah tidak layak, tidak patut untuk dilekati. Termasuk adalah kebahagiaan. Nah, kemudian kalau di dalam kitab Visuddhimagga dan kitab Ulasan,
kan memang disebutkan ada tiga bentuk duka penderitaan, yaitu duka yang memang secara intrinsik adalah duka yang tadi pertama, yaitu duka itu mengacu kepada perasaan yang tidak menyenangkan, baik fisik ataupun batin, itu memang secara intrinsik memang sudah dipahami sebagai duka. Yang kedua adalah viparinama duka karena perubahan, itu mengacu kepada yang menyenangkan. Nah, dikatakan yang menyenangkan ini juga bagian dari ya duka. Kenapa? Karena itu sifatnya berubah, termasuk pencapaian jalan juga sama, sifatnya berubah. Nah, kemudian ada sangkara duka, penderitaan kenapa? Yang berkondisi. Kalau di Visuddhimagga, di dalam katakan kitab ulasan, itu mengacu pada yaitu perasaan yang netral. Ya, perasaan UPK yang netral pun juga bagian dari duka penderitaan. Kenapa? Itu pun juga tidak bisa dipertahankan. Jadi, ya ini juga disampaikan oleh Sang Buddha sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Sang Buddha menyampaikan, lihatlah penderitaan itu sebagai duri. Lihatlah perasaan yang tidak menyenangkan sebagai duri. Lihatlah perasaan yang menyenangkan sebagai tidak kekal. Sebagai duka, maaf. Jadi, lihat perasaan yang tidak menyenangkan sebagai duri, lihat perasaan yang menyenangkan sebagai duka, dan lihat perasaan yang netral sebagai anicca, sebagai tidak kekal. Ya, sehingga pada akhirnya sebenarnya lihat semua bentuk perasaan sebagai duka penderitaan. Melihat perasaan yang tidak menyenangkan sebagai duri yang menusuk, itu sudah secara intrinsik penderitaan. Melihat perasaan yang menyenangkan sebagai duka penderitaan. Duka dilihat sebagai duri, kemudian yang menyenangkan sebagai duka. Berarti memang betul. Memang itu duka juga. Kenapa? Ketika itu lenyap, maka penderitaan yang muncul. Tetapi kemudian, lihat perasaan yang netral, itu sebagai anicca. Ya, sama saja. Kalau melihat perasaan yang netral itu sebagai anicca, sementara yang tidak kekal atau anicca itu adalah duka, berarti melihat perasaan yang netral pun sebagai bagian dari duka penderitaan. Maka secara singkat dikatakan bahwasanya apapun yang dirasakan semua adalah duka penderitaan. Yang vedaitang sabantang dukang. Apapun yang seseorang merasakan, seseorang mengenyam, seseorang mengalami, semua itu adalah duka penderitaan. Pada akhirnya demikian. Maka apapun yang berkenaan dengan 5 gugusan itu adalah duka, itu adalah penderitaan. Dan penderitaan juga dilihat karena apa? Ya karena memang tidak ada satupun dari 5 gugusan ini yang sebenarnya memang sifatnya adalah kekal, sifatnya adalah membahagiakan, dan juga di dalamnya ada self, ada diri. Tidak ada. Maka disebut sebagai kosong. Karena kosong dari yang kekal, kosong dari yang bisa bertahan, kosong dari yang katakan diri, self, maka itu juga mengacu kepada kenapa disebut sebagai duka, kenapa disebut sebagai penderitaan. Nah, ini yang harus juga kita pahami berkenaan dengan duka, berkenaan dengan penderitaan. Ya, sebelum kita lanjut, barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Saya persilahkan. Ada Bante. Wandami Bante. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi saya kira yang mana? Silakan. Itu Bante, terkait dengan perbedaan antara sanya, perbedaan antara
Wedana, Sanya, dan Winyana itu apa, dan apakah Bante juga bisa memberikan perumpamaan terkait dengan perbedaannya? Karena kalau pahami secara mendalam itu eh, kadang-kadang mirip-mirip begitu, Bante. Itu Iya. yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, sebagai seorang manusia ya, kita kan juga mungkin yang sudah belajar agama Buddha, yang sudah belajar Dharma itu mungkin juga sudah memahami dukkha itu seperti apa, dukkha itu apa, begitu. Nah, lantas bagaimana cara kita ya, sebagai seorang manusia yang sudah mengalami penderitaan itu, tidak menimpai diri kita dengan penderitaan lagi, begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Lupa. Dua dulu ya. Ya, Bante. Ya, baik. Wah, ini pertanyaan yang mendalam. Ini harus kepada Bante Dhamatiru sepertinya. Iya. Pancakanda di sini yang ditanyakan adalah Vedana, Sanya, dan Winyana ya. Mungkin ditambah Sanggara juga ya. Pertama begini. Kalau kita korelasikan dengan yaitu Abhidhamma, yang disebut sebagai realitas kan dalam Abhidhamma ada 4 kan ya. Rupa, cetasika, citta, dan nibbana. Nah, jadi nibbana adalah asanggata, kemudian rupa, citta, dan cetasika adalah sanggata yang berkondisi. Nah, rupa, cetasika, dan citta itu adalah pancakanda, 5 gugusan. Citta adalah winyana, sedangkan rupa, vedana, sanya, sangkara adalah rupa dan cetasika. Rupa adalah rupa kanda, sama, ada 4 unsur, ditambah dengan yaitu apapun rupa yang muncul dari 4 unsur besar ini. Kemudian cetasika tidak lain adalah vedana, sanya, dan sanggara. Ada 52 cetasika. Nah, dari 52 cetasika ini, vedana dan sanya adalah 2. Sedangkan yang 50 adalah sanggara. Nah, jadi yang 50 adalah sanggara, vedana dan sanya itu 2, menjadi 52. Nah, sekarang kalau kita korelasikan dengan yaitu terutama apa yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan nanti padicak samupada, winyana paccaya nama rupa paccaya winyana. Sang Buddha menyampaikan bahwa dengan adanya winyana, maka dengan winyana sebagai kondisi, maka ada nama rupa. Dengan adanya nama rupa sebagai kondisi, maka ada winyana. Nah, di sini winyana ini dalam khotbah tertentu ini seperti subjek. Sedangkan nama rupa ini adalah objeknya. Apa itu nama rupa? Tidak lain adalah yaitu 4 gugusan. Rupa, vedana, sanya, sanggara. Jadi rupa di sini adalah rupanya, yang dimaksud dengan nama yang sering dikatakan terjemahkan sebagai mind, pikiran, ini sebenarnya mengacu kepada vedana, sanya, dan sankhara. Itu adalah namanya, dan itu adalah objek dari winyana. Nah, di sini artinya adalah winyana itu subjek yang mengetahui objek-objeknya itu apa? Objeknya adalah jasmani, vedana, sanya, dan sankhara. Itu objeknya. Nah, vedana, sanya, dan sankhara termasuk jasmani tidak mengetahui winyana. Winyana mengetahui objek. Misalnya sebagai contoh, kalau tidak salah kemarin sudah dicontohkan misalnya, ketika seseorang marah, kemarahan tidak mengetahui si pengetahui, tapi si pengetahui ini mengetahui ada kemarahan. Nah, yang mengetahui kemarahan adalah winyana. Sedangkan bentukan kemarahan itu adalah sankhara. Bisa dipahami ya untuk sangkaranya. Termasuk misalnya ada kebijaksanaan. Nah, sebenarnya kebijaksanaan ini ya bagian itu adalah sankhara juga. Panya itu adalah sankhara. Pengetahuan, katakan ya
berbagai macam pikiran tentang yang disebut sebagai kebijaksanaan, pemahaman, itu sanggara. Tapi yang mengetahui ada pemahaman itu adalah winyana. Pemahamannya adalah yaitu sangkaranya. Tapi yang mengetahui itu adalah winyananya. Nah, kemudian vedana. Dan sebenarnya memang benar sekali oleh Bhante Madiro, vedana itu memang pengenyaman. Karena ya, tapi kita memang kadang-kadang masih menggunakan istilah perasaan karena kebanyakan kita memahaminya lebih mudahnya dengan istilah perasaan. Tetapi memang kalau perasaan kan ada istilah rasa malu, rasa takut. Itu bukan vedana sebenarnya. Nah, malu, takut itu bagian dari apa? Sangkara sebenarnya. Nah, vedana itu memang ya, ada kondisi katakan yang mengenyam rasa bahagia, mengenyam rasa tidak menyenangkan. Nah, itu adalah vedana. Jadi ketika kita melihat bentuk yang itu buruk, kemudian ada semacam pengalaman yang tidak enak, tidak nyaman. Ya, itu adalah perasaan, itu adalah vedana. Atau kita misalnya kita melihat bentuk yang menyenangkan atau bentuk yang indah. Kemudian ada yaitu pengalaman di mana kita tuh menjadi enak, menjadi nyaman. Ya, itu adalah perasaan vedana. Nah, yang mengetahui ada pengalaman menyenangkan, pengalaman tidak menyenangkan, itu adalah winyana. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian apa itu sanya? Memang sanya di sini disebutkan oleh Sang Buddha sanjanati. Jadi karena memang ia mengenali apa? Mengenali warna. Jadi ketika seseorang mengenali warna dan bentuk, itu disebut sebagai sanya. Ya, sanya itu mengenali warna dan bentuk. Ya, sebenarnya ada juga seorang Bhante, nah sekarang sudah meninggal, beliau dari Sri Lanka, yang lebih setuju dengan mengatakan bahwa ketika seseorang mempunyai atau memiliki gambaran-gambaran batin, itulah sanya. Jadi ketika ada pengalaman yang di situ ada gambaran batin, itu adalah sanya. Persepsi. Ya, karena memang kan itu pengenalan. Di situ ada pengenalan. Karena pada saat kita itu melihat gambar, melihat warna, melihat bentuk, di situ ada pengenalan. Maka sebagai contoh misalnya ada istilah aranya sanya, atau sering diterjemahkan sebagai persepsi, ya persepsi tentang hutan. Ya pada saat kita itu katakan membayangkan hutan, disebut sebagai aranya sanya, kan di situ yang kita lihat tidak lain adalah berbagai macam warna. Kita mengenali hutan karena warna. Kita mengenali hutan karena bentuk. Jadi ada warna, mungkin warna hijau karena pohon, ada warna abu-abu karena batu, mungkin ada sungai. Melihat macan dalam bayangan batin kita, gambaran batin kita, dengan itu adalah warna. Nah, mengenali itu adalah sanya. Persepsi. Termasuk bagaimana dengan misalnya anicca sanya. Apakah dalam anicca sanya itu tidak ada gambar? Ada gambar juga. Makanya satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda ketika mendengar istilah anicca. Ketika memahami istilah anicca, itu pasti ada gambar. Mungkin orang yang pernah diajari bahwa anicca itu seperti, memahami anicca itu seperti kalau seseorang itu melihat bunga yang dari kuncup, kemudian menjadi besar, mekar, berkembang, akhirnya layu dan rontok. Nah, itu menjadi kesan yang kuat. Sehingga begitu ada katakan perenungan anicca, yang diingat adalah gambar tentang bunga. Tapi ini bisa berkembang. Seseorang mungkin dalam bermeditasi memang pernah mengalami ya ketidakkekalan dari fenomena tertentu. Maka begitu merenungkan tentang anicca, ketidakkekalan yang ada dalam pengenalan batinnya,
di dalam gambaran batinnya itu tidak lain adalah ya apa yang pernah dia alami, gambar dari apa yang pernah dia alami pada saat dia memahami apa itu anicca, tidak kekal. Bahkan di situ ada tulisan anicca pun juga itu menjadi satu gambar untuk mengenali anicca dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Nah, jadi sehingga di sini oleh Sang Buddha bahwasanya karena mengenali warna dan juga bentuk, maka itu disebut sebagai sanjanati, sanya, persepsi. Ya karena memang pada saat kita ya memahami sesuatu, kita memahaminya dengan apa? Dengan mengenali sesuatu berupa wujud dan juga warna. Maka itu disebut sebagai sanya. Nah, kemudian kalau di dalam terutama Madhubindika Sutta, nah di sana antara vedana dan sanya memang akan muncul dulu vedana. Jadi disampaikan misalnya dalam konteks misalnya ada kesadaran melihat. Nah, disebutkan di sana cakun cak padi cak rupe cak upajati cakku winyanang. Ketika ada mata dan rupa bentuk, maka muncul kesadaran mata. Tinang sanggati paso, ketika ketiganya muncul, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka muncullah pasa, yaitu kontak, sentuhan. Pasa itu dikata pusati, menyentuh. Ada sentuhan kontak. Kenapa? Getting together. Karena ya ketiganya itu menjadi satu. Nah, ketika ada pasa, muncul perasaan, pengenyaman, vedana. Jadi, pasa bacaya vedana. Ketika ada sentuhan, ada mata, ada telinga, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, tentunya kontak sudah secara otomatis muncul di sana, maka akan muncul yaitu vedana. Ya, apakah menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, dari vedana itu akan memunculkan yaitu persepsi, gambaran. Ya, makanya seperti misalnya ya, ketika ada jasmani dan kemudian ada sentuhan-sentuhan mungkin dari nyamuk, ada menggigit, misalnya menggigit tangan, nah, di situ kan ada kontak sudah ada. Kemudian ada pengenyaman, ada semacam pengalaman, yaitu kayak perasaan apakah menyenangkan, tidak menyenangkan. Ada rasa tidak menyenangkan. Begitu ada rasa tidak menyenangkan, pasti muncul gambar. Nah, gambarnya apa? Oh, gambarnya gambar tangan dengan digigit nyamuk. Mengenalinya melalui apa? Mengenalinya melalui gambar, melalui warna. Nah, itu adalah sanya. Nah, kemudian muncul berbagai macam bentuk pikiran lainnya. Nah, dari berbagai macam bentuk pikiran, itu adalah sangkara. Sedangkan kesadaran yang mengetahui sudah muncul dari awal. Sampai akhir, kesadaran itu akan memantau terus. Yaitu winyana itu akan memantau terus. Maka kalau untuk kesadaran yang awal itu, yaitu kesadaran yang muncul ketika bentuk baru menyentuh mata, kemudian muncul kesadaran, itu sering juga disebut sebagai pati baga winyana. Jadi bagian dari kesadaran. Nah, tetapi sepanjang itu ya, yang mengetahui pengalaman yang muncul itu adalah kesadaran winyana. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, pengenalan itu ya itu juga objek dari winyana, karena yang mengetahui ada pengenalan, yang mengetahui ada yaitu ada pengenalan yang mengenali warna itu adalah winyana, adalah kesadaran. Maka winyana itu disebut sebagai pengetahu. Wijanati ti wucati winyanang, karena mengetahui maka disebut winyana. Oke, yang pertama, yang kedua, supaya cepat kita istirahat dulu. Walaupun kita sudah memahami duka, tetapi kok kenapa kita terus kembali kepada duka? Ya karena pemahaman tentang duka ini juga tidak berhenti pada pemahaman secara teori. Makanya kan di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya memahami duka itu kan harus 3 tahap kan. Jadi duka sacang parinyeyang. Jadi duka, penderitaan, atau apa katakan kebenaran Arya tentang duka harus dipahami secara menyeluruh parinyeyang. Tetapi kemudian setelah itu
ya duka sacang parinyatang. Jadi kebenaran Arya tentang duka itu telah dipahami. Oh, harus dipahami. Maaf, yang pertama itu katakan harus katakan sudah ada duka. Yang pertama ada duka. Maaf ya. Jadi yang pertama itu ada keberadaan duka, penderitaan. Yang kedua, kebenaran Arya itu harus dipahami secara menyeluruh parinyayang. Nah, yang ketiga adalah telah dipahami secara menyeluruh. Kalau kita perhatikan, di tahap pertama itu baru teori. Baru kita itu mencoba untuk katakan menerima, ini loh ada duka, ini ada yang disebut sebagai duka penderitaan. Tetapi duka ini harus dipahami secara menyeluruh. Nah, bagaimana memahami secara menyeluruh? Ya harus dengan praktik. Dengan kita itu tidak hanya sekedar teori, tetapi kita harus membawa pemahaman tersebut ke dalam ya tindakan, ke dalam implementasi untuk betul-betul memahami secara menyeluruh. Nah, kemudian baru akan dipahami. Nah, itulah yang kemudian sebagai penembusannya. Maka ada pariyati, ada pati-pati, ada patiweda. Nah, memang nantinya di dalam pati-pati inilah yang kadang-kadang seseorang ada momen di mana sang weganya muncul. Tapi ada juga momen di mana sang weganya tidak muncul, menjadi bosan, menjadi udah kayak menjadi malas-malas lagi. Nah, itu yang memang harus bagaimana kita pandai-pandainya untuk terus memunculkan ketergugahan batin, memunculkan sang wega, agar tidak kemudian menjadi lemah lagi. Nah, ini yang kita harus selalu kembali kepada dhamma, kembali kepada yaitu tujuan awal, kembali kepada perenungan tentang duka itu sendiri, perenungan tentang bahaya mengapa kita terus berada di alam tumbuh lahir. Ya, itu perenungan-perenungan yang baik, termasuk Sang Buddha itu sering pernah menyampaikan bahwasanya ada 3 hal yang harus selalu kita renungkan agar kita itu selalu on the track of Dhamma, selalu kita itu berada di dalam jalan Dhamma, selalu kita itu melakukan hal yang baik di dalam Dhamma. Yang tidak lain adalah kita harus selalu mengingat bahwasanya selagi kita masih muda, kita harus melakukan yang terbaik di dalam Dhamma. Tapi kalau kemudian sudah tua, sulit, atau lebih sulit. Tapi kalau sudah terlanjur tua, paling tidak kita merenungkan, selagi saya masih sehat, sebelum saya menjadi sakit-sakitan, kita lakukan, kita praktikkan Dhamma dengan baik. Karena ketika sudah sakit-sakitan, lebih sulit lagi. Tapi kalau kemudian ternyata sudah tidak muda dan juga sakit-sakitan, lantas bagaimana? Renungkan juga. Paling tidak adalah selagi masih hidup, sebelum meninggal. Nah, selagi masih hidup, ada kesempatan kita renungkan untuk apa? Untuk supaya termotivasi melakukan hal yang terbaik. Itulah kenapa 3 hal ini dikatakan sebagai abinha paccavighana, yang harus direnungkan sering kali, abinha kerap kali, direnungkan secara berulang-ulang kerap kali. Supaya apa? Supaya muncul ketergugahan batin. Selagi saya masih muda, selagi saya masih sehat, selagi saya masih hidup, melakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Dan tidak tahu nanti kalau kita masih bertimba lahir, apakah pasti kita terlahir di alam yang bahagia. Karena 4 alam rendah masih terbuka. Ya, saya kira demikian ya, Awuso. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bante. Ya, karena waktunya juga harus beristirahat. Ya, saya kira istirahat terlebih dahulu 15 menit dan kita akan kembali lagi. Ya, terima kasih.